warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub. Saya dari program studi DKP, Desain Komunikasi Visual, Universitas Muhammadiyah Kendari. Hari ini saya akan membawa materi seni lukis zaman pendudukan Jepang. Seni lukis Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan selama periode pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 dan awal Republik Indonesia. Masa ini merupakan era transisi yang penting dalam sejarah seni rupa Indonesia, di mana terjadi perubahan paradigma dari seni lukis kolonial ke seni lukis lebih nasionalis dan berakar pada identitas Indonesia. Pendudukan Jepang meskipun singkat tapi membawa perubahan besar dalam lanskap sosial budaya Indonesia. Kebijakan Jepang yang mendorong nasionalisme Indonesia meski dengan tujuan propagandanya secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan seni lukis Indonesia. Seni lukis masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang meskipun singkat tapi membawa perubahan yang signifikan dalam dunia seni lukis Indonesia. Beberapa karakteristik seni lukis masa pendudukan Jepang. Pemerintahan Jepang mendorong seni sebagai alat propagandanya, namun hal ini juga membuka peluang bagi seniman Indonesia untuk mengekspresikan semangat mereka dan nasionalisme mereka. Yang kedua, Keiki Seiketsu. Jepang memperkenalkan Keiki Seiketsu atau semangat baru yang mendorong seniman untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang ketiga, realisme sosial. Banyak karya pada masa ini menggambarkan realisme sosial masyarakat Indonesia, termasuk penderitaan akibat perang dan pendudukan Jepang. Yang keempat, toko painting. Beberapa seniman yang aktif pada masa ini, di antara lain Apandi, Sutjojono, dan Agus Dejaya. Lukis masa awal Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, seni lukis Indonesia memasuki era baru yang ditandai dengan yang pertama, semangat revolusi. Karya-karya seni lukis sering menggambarkan perjuangan kemerdekaan dan semangat revolusi. Yang kedua, eksplorasi identitas nasional. Para seniman mengeksplorasi identitas nasional melalui karya-karya mereka dengan menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan teknik modern. Yang ketiga, diversifikasi gaya. Muncul berbagai gaya lukisan dari realisme hingga abstraksi yang mencerminkan kebebasan berekspresi yang baru diperoleh. Yang keempat, sanggar dan kelompok seni. Terbentuknya berbagai sanggar dan kelompok seni seperti persegi dan pelukis rakyat yang menjadi wadah diskusi dan eksperimen seni, perbandingan dan analisis. Meskipun kedua periode ini memiliki perbedaan konteks politik, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan. Yang pertama, tema nasionalisme. Baik pada masa pendudukan Jepang maupun awal Republik, tema nasionalisme menjadi dominan. Namun ekspresinya berbeda dari yang lebih terselubung. Pada masa Jepang lebih eksplisit. Yang kedua, kebebasan berekspresi. Masa awal Republik memberikan kebebasan yang lebih besar untuk mengekspresikan diri dibanding dengan masa pendudukan Jepang. Yang ketiga, perkembangan teknik. Terjadi perkembangan teknik yang signifikan dari masa pendudukan Jepang hingga awal Republik, dengan munculnya lebih banyak gaya eksperimentasi dan media. Yang keempat, peran sosial seniman. Pada kedua periode, seniman memainkan peran penting dalam masyarakat sebagai agen perubahan dan pembentuk identitas nasional. Siapa saja sih tokoh-tokoh penting pada masa pendudukan Jepang? Tokoh-tokoh penting pada masa pendudukan Jepang ialah Raden Saleh, Hendra Gunawan, Apandi, S. Sutjono, dan Widayat. Demikian isi pemateri saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita, dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.